Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya, para pejuang NIP? Mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas latihan soal P3K khusus untuk kompetensi manajerial dan sosial kultural, yaitu kisi-kisinya sesuai dengan Permen Pan RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara. Kompetensi manajerial dan sosial kultural ini yaitu untuk mengukur sejauh mana kemampuan kita sebagai ASN untuk mengelola atau memanage suatu organisasi ataupun instansi pemerintahan dalam aspek kinerja seperti integritas, kerjasama, profesionalitas, disiplin, tanggung jawab, sikap dan perilaku sehari-hari dalam bermasyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, norma agama, dan sosial dalam menjaga keutuhan bangsa. Semoga dengan latihan soal ini dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan sehingga kemampuan kita akan semakin terasah dan terbiasa, dan pada waktu pelaksanaan tes mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga Bapak Ibu sahabat semua mendapatkan nilai tertinggi dan otomatis menjadi P3K pada tahun 2021 ini. Amin ya robbal alamin. Baiklah, kita langsung saja ke soal berikut ini. Soal nomor 1. Anda adalah seorang ASN baru yang mendapat mandat dari atasan untuk memimpin sebuah tim dalam acara di instansi Anda. Saat acara Anda baru berjalan 50%, tiba-tiba Anda mengalami kecelakaan sehingga tidak memungkinkan bagi Anda untuk melanjutkan tugas tersebut. Yang akan Anda lakukan adalah A. Melakukan rencana lain, yaitu dengan meminta izin kepada atasan untuk menggantikan posisi Anda dengan teman Anda. B. Meminta izin untuk berhenti menjadi ketua tim. C. Fokus pada kesembuhan Anda. D. Tetap mengawasi jalannya acara tersebut dan menjadi ketua tim tersebut. E. Bekerja sama dengan wakil Anda agar acara tetap berjalan. Baik, karena jawabannya ini menggunakan opsi atau pilihan yang paling tepat, yaitu jawabannya A. Yang dinilai adalah indikator pengendalian diri. Karena dalam soal sudah dijelaskan bahwa Anda tidak memungkinkan untuk bekerja. Jadi opsi yang paling tepat adalah A. Nah, ini termasuk kompetensi manajerial dalam hal pengendalian diri dan kerjasama. Soal nomor 2. Anda adalah karyawan baru di perusahaan Anda. Kebetulan keluarga Anda juga bekerja di perusahaan yang sama dan memiliki jabatan yang cukup tinggi di perusahaan tersebut. Suatu hari, Anda dimintai bantuan untuk memasukkan laporan keuangan perusahaan. Nah, tindakan apa yang akan Anda lakukan? A. Meminta pertimbangan dengan keluarga. B. Menolak dengan tegas. C. Menolak dengan halus dan memberi masukan untuk tidak melakukannya. D. Diam saja dan tidak menerima ajakan saudara Anda tersebut. E. Melaporkan kepada atasan apa yang akan dilakukan oleh saudara Anda. Jawabannya C. Ya, menolak dengan halus dan memberi masukan agar tidak melakukannya. Karena tindakan tersebut termasuk ke dalam korupsi. Jadi opsi yang paling tepat adalah C. Ini termasuk kompetensi manajerial dalam hal integritas. Soal nomor 3. Anda bekerja di bagian customer service sebuah bank. Suatu hari, pelanggan membludak karena ada pengajuan bantuan langsung tunai dari pemerintah.
Anda kewalahan menghadapi pelanggan yang banyak, bahkan harus menjelaskan berulang kali agar dipahami aturan pengajuan BLT tersebut. Yang akan Anda lakukan adalah A. Tetap tenang dan melayani sesuai antrian dan menjelaskan selektif mungkin kepada pelanggan agar lebih mudah untuk dimengerti. B. Awalnya cukup panik karena situasi yang belum kondusif, tapi mulai bisa menguasai keadaan. C. Meminta bantuan teman lain untuk membantu di bagian Anda. D. Meminta bantuan kepada atasan agar mengizinkan teman lain membantu Anda. E. Panik karena pelanggan membludak tidak seperti biasanya. Jawaban yang paling tepat yaitu A. Penilaian pengendalian diri Anda ketika bekerja di bawah tekanan dan mampu mengkomunikasikan dengan baik sehingga keadaan lebih kondusif. Jadi opsi yang paling tepat adalah A. Nah, ini termasuk kompetensi manajerial dalam hal menyampaikan komunikasi secara baik sehingga apa yang Anda sampaikan mudah dimengerti dan dipahami. Soal nomor 4. Dikarenakan adanya pandemik, perusahaan menerapkan sistem bekerja dari rumah. Selama masa percobaan 2 bulan, semua pekerjaan dilakukan di rumah dan komunikasi dilakukan secara online. Mulai dari rapat virtual menggunakan aplikasi, rapat dan diskusi melalui grup, hingga mengirimkan laporan melalui surat elektronik. Setelah berjalan 2 bulan, ternyata sistem ini tidak berjalan dengan efektif karena adanya miskomunikasi. Hanya beberapa karyawan saja yang aktif di grup atau saat meeting. Sebagai atasan, apa yang akan Anda lakukan? A. Mengadakan rapat tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan untuk mencari solusi. B. Membiarkan saja karena menurut Anda itu hal yang biasa. C. Memperbaiki cara berkomunikasi melalui daring dengan memberikan alat pengembangan komunikasi dan motivasi karyawan Anda agar aktif pada komunikasi daring. D. Membiarkan saja karyawan Anda yang kurang aktif, yang penting pekerjaan berjalan lancar. E. Kembali ke sistem lama, yaitu offline, padahal kondisi saat itu belum stabil, asalkan tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, jadi opsi yang paling tepat adalah C, ya, karena memiliki indikator inovasi dan ide baru dalam mengembangkan TIK, ya. Nah, ini termasuk kompetensi manajerial dalam hal orientasi pada hasil dan mampu berimprovisasi sehingga komunikasi terjalin dengan baik. Berikutnya soal nomor 5. Anda adalah seorang HRD. Kebetulan calon karyawan yang akan Anda wawancarai adalah saudara Anda sendiri. Sebenarnya kemampuannya biasa-biasa saja, tetapi Anda mengetahui dia adalah seorang yang jujur dan pekerja keras. Nah, yang Anda lakukan adalah A. Berhenti memberikan pertanyaan dan langsung menerimanya. B. Bertanya lebih dalam untuk mengetahui potensi dia. C. Merasa panik karena Anda takut disanggah oleh calon karyawan Anda. D. Menanyakan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali potensi yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh kantor tempat Anda bekerja. E. Menerimanya sebagai karyawan karena merasa tidak enak. Jawaban yang paling tepat yaitu D. Aspek yang dinilai selain kinerja Anda dalam memberikan pelayanan terhadap publik, juga sikap Anda dalam memerangi korupsi dan bertindak jujur. Nah, opsi D ini paling efektif dan memiliki nilai yang paling tinggi karena
tidak membeda-bedakan dalam hal memberikan pelayanan publik. Nah, ini termasuk kompetensi manajerial dalam hal pelayanan publik. Soal nomor 6. Saya bekerja sebagai konselor sekolah. Akreditasi sekolah masih B. Maka untuk meningkatkan akreditasi, saya akan A. Mengerjakan pekerjaan yang seharusnya, memberikan program terbaik, melakukan asesmen pada siswa setiap tahun, dan melakukan intervensi dengan kualitas yang sangat baik. B. Mengerjakan tupoksi, mendorong siswa untuk berprestasi dengan mengajukan beberapa siswa untuk mengikuti lomba, aktif di Ikatan Keguruan se-Indonesia, mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk mengikuti berbagai macam event. C. Mengatasi berbagai macam siswa yang bermasalah agar tidak ketahuan oleh supervisor. D. Fokus pada penerimaan siswa baru dan siswa yang lulus agar diterima di perguruan tinggi ternama. E. Bersikap biasa saja. Opsi jawaban yang paling tepat adalah B, karena mengerjakan segala yang menunjang untuk berprestasi menunjukkan bahwa Anda berprestasi dan berusaha untuk meningkatkan kualitas sekolah Anda. Ini termasuk kompetensi manajerial dalam hal pengembangan diri dan orang lain. Soal nomor 7. Saya bekerja sebagai konselor di sekolah. Saya seringkali salah menangani siswa karena program yang diberikan kurang tepat untuk diberikan pada siswa di era modern ini. Maka yang saya lakukan A. Membuat program baru dan mengubah program lama dengan yang baru dengan menganalisis data siswa serta mendiskusikannya dengan tim juga atasan. B. Menangani siswa yang bermasalah saja. C. Membiarkan siswa beradaptasi dengan program yang sudah dijalani dari tahun ke tahun. D. Fokus pada siswa dan menangani siswa yang menjadi masalah. E. Mendiskusikannya dengan tim dan berusaha mengubah program. Opsi yang paling tepat adalah A, karena dengan mengubah, memperbarui, dan mendiskusikannya dengan tim menunjukkan bahwa Anda memiliki inovasi dan kreativitas. Ini termasuk kompetensi manajerial dalam hal mengelola perubahan. Berikutnya soal nomor 8. Anda sudah lama bekerja di sebuah perusahaan. Kemudian Anda diminta pindah ke salah satu cabang baru di luar pulau karena menurut atasan Anda paling layak mengelola perusahaan tersebut. Anda tidak memutuskan untuk pindah karena tidak bisa meninggalkan keluarga. Nah, sikap Anda adalah A. Berdiskusi dengan atasan terkait proses pemindahan tersebut dan mengatakan keputusan Anda. B. Bersedia untuk pindah tanpa membantah. C. Menolak dengan baik dan mengusulkan yang lain saja. D. Berangkat karena di kantor cabang akan banyak menghasilkan uang. E. Mengusahakan untuk mengajukan karyawan lain. Opsi yang paling tepat adalah A. Pengambilan keputusan yang tepat dengan menjelaskan keinginan Anda dan mendiskusikannya dengan atasan menunjukkan sikap mempertahankan prinsip Anda. Ini termasuk kompetensi manajerial dalam hal pengambilan keputusan secara tepat. Nomor 9. Anda diundang atasan Anda untuk makan malam dalam acara hari ulang tahun anaknya. Belakangan Anda ketahui bahwa uang yang akan digunakan untuk acara tersebut adalah hasil korupsi. Yang akan Anda lakukan adalah A.
menolak dengan halus permintaan acara atasan Anda dengan alasan masih ada tugas yang harus diselesaikan, dan Anda mengucapkan selamat ulang tahun untuk anak atasan tersebut. B. Menolak dengan tegas dan menasihati atasan Anda bahwa uang kantor yang akan digunakan untuk makan-makan. C. Menolak dengan baik dan mengajak teman lain untuk tidak ikut makan-makan karena uangnya hasil korupsi. D. Menolak karena menurut Anda itu termasuk korupsi. E. Menerima ajakan karena yang lain juga ikut. Opsi jawaban yang paling tepat adalah A. Karena Anda bersikap profesional dengan menolak secara halus hal-hal yang berbau KKN tanpa menyinggung perasaan atasan Anda. Nah, ini termasuk kompetensi sosial kultural dalam hal membangun hubungan baik individu dalam organisasi atau mitra kerja. Berikutnya soal nomor 10. Anda mendapat tugas dinas 1 tahun di luar provinsi. Malam ini Anda diundang untuk menghadiri acara makan malam dengan keluarga angkat Anda. Tetapi makanan yang dihidangkan adalah makanan yang tidak Anda sukai dan beberapa menyebabkan alergi. Sikap Anda sebaiknya A. Memakan makanan tersebut sebagai wujud toleransi. B. Tidak memakannya dan menanyakan manfaat makanan tersebut bagi kesehatan. C. Memakan makanan yang sekiranya tidak menyebabkan alergi walaupun Anda tidak suka untuk menghormati mereka. D. Tidak memakan makanan tersebut dan menanyakan hal lain tentang adat dan kebudayaan desa tersebut. E. Tidak memakan makanan tersebut dan memberi arahan agar mereka tidak memakan makanan yang dilarang oleh agama. Opsi jawaban yang paling tepat adalah C. Karena yang dinilai adalah kemampuan Anda dalam beradaptasi dan menghadapi situasi yang di luar kendali Anda. Ini termasuk kompetensi sosial kultural dalam hal menampilkan sikap dan perilaku yang peduli akan nilai-nilai keberagaman dan menghargai perbedaan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ikhtiar dengan belajar, berdoa dengan bersabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.